Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Isnaini, NIM 13190019. Di sini saya akan memberikan kesimpulan tentang materi korupsi yang telah dipresentasikan oleh kelompok pertama. Nah, secara umum korupsi itu sendiri adalah perbuatan buruk yang melawan hukum dan mengakibatkan kerugian pada keuangan negara. Contohnya penggelapan uang atau penerimaan uang sogok. Tindakan tersebut bertujuan untuk memperkaya diri sendiri, kelompok, ataupun partai. Dan adapun ciri-ciri korupsi diantaranya yang pertama yaitu penipuan terhadap badan atau lembaga pemerintah atau swasta atau masyarakat. Yang kedua, dengan sengaja melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan khusus. Dan yang ketiga di sini dilakukan dengan rahasia. Dan yang keempat, melibatkan lebih dari satu orang atau pihak ataupun kelompok. Dan yang kelima yaitu terakhir, adanya keuntungan bersama antara pemberi dan penerima, bisa dalam bentuk uang atau yang lain, contohnya seperti rumah, mobil, ataupun tanah. Selanjutnya yaitu tipe-tipe korupsi. Yang pertama yaitu ada tipe korupsi transaktif, yaitu lebih menunjukkan adanya kesepakatan timbal balik antara kedua belah pihak, antara pemberi dan penerima, demi keuntungan kedua belah pihak dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan ini oleh kedua belah pihak. Dan yang kedua yaitu korupsi yang memeras, yakni jenis korupsi yang menyuap guna mencegah kerugian yang sedang mengancam dirinya atau kepentingannya. Dan yang ketiga yaitu korupsi investif, yaitu pemberian barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung dari keuntungan tertentu, selain keuntungan yang dibayangkan akan diperoleh di masa yang akan datang. Dan yang keempat selanjutnya yaitu korupsi perkerabatan, yakni menunjukkan atau pemberian yang tidak sah terhadap teman atau sanak saudara untuk memegang jabatan dalam pemerintahan, pemberian dalam bentuk yang uang dan bentuk yang lain kepada mereka secara bertentangan dengan peraturan yang ada. Dan yang kelima yaitu korupsi definitif. Korupsi definitif di sini adalah perilaku korban korupsi yang dengan pemerasan. Korupsinya adalah dalam rangka mempertahankan diri. Dan yang keenam yaitu korupsi autogenik, yakni korupsi yang dilakukan oleh seorang diri. Dan yang terakhir yaitu yang ketujuh di sini yaitu ada korupsi dukungan. Korupsi dukungan itu sendiri adalah secara tidak langsung menyangkut uang tetapi imbalan dalam bentuk lain. Dan di sini ada korupsi dalam berbagai perspektif. Yang pertama yaitu dalam perspektif ajaran Islam. Pelaku korupsi dikategorikan melakukan dosa besar karena korupsi termasuk perbuatan fasad atau perbuatan yang merusak tatanan dan kemanfaatan hidup. Yang kedua dalam perspektif sosial. Korupsi dipandang sebagai suatu perbuatan yang meningkatkan angka kemiskinan, merusak moral bangsa hingga menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dan yang ketiga yaitu dalam perspektif budaya. Korupsi dipandang merusak reputasi negara dan akan memutuskan budaya luhur bangsa. Dan yang keempat di sini yaitu perspektif ekonomi. Korupsi akan menghambat pembangunan infrastruktur negara sehingga pembangunan tidak merata karena anggaran dana telah dikorupsi. Dan yang terakhir yaitu kelima di sini ada dalam perspektif politik. Korupsi dapat mempersulit demokrasi dan tata cara pemerintahan yang baik. Sistem politik akan terganggu dan masyarakat cenderung tidak percaya terhadap lembaga-lembaga politik. Nah, setelah kelompok satu presentasi akan disampaikan video, dan saya bisa mengambil kesimpulan dari video tersebut yaitu janganlah kita melakukan korupsi meskipun itu korupsi sekecil apapun, karena itu akan berdampak pada kehidupan selanjutnya yang akan merugikan diri sendiri, bangsa, kelompok ataupun politik. Dan hukuman bagi pelaku korupsi adalah hukuman pidana dan denda. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.